Kalimantan Utara memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang melimpah dari minyak bumi, gas alam, batu bara hingga energi baru terbarukan. Kalimantan Utara diproyeksikan akan menjadi kekuatan ekonomi baru di tanah Kalimantan. Dengan melihat potensi hingga posisi strategis provinsi di perbatasan ini, Kalimantan Utara optimis dapat mengejar sejumlah program prioritas pembangunannya, bahkan mungkin menjadi sumber penghasil energi untuk mensupport IKN Nusantara. Lalu seperti apa upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersolek guna menarik para investor? Insight with Desi Anwar akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Berubah, maju, dan sejahtera. Inilah visi yang menjadi tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara atau Kaltara. Untuk menggapainya, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melakukan penguatan sektor pangan dan UMKM. Melalui penguatan ini diharapkan terbentuk fondasi pasar pembangunan ekonomi kerakyatan sehingga peredaran uang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebagai gerbang masuk IKN Nusantara, Kaltara siap menjadi daerah penyangga ibu kota dari sejumlah sektor. Seperti pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia hingga pasokan bahan makanan. Di bidang energi, Kaltara juga dapat menyuplai ketersediaan energi, khususnya listrik di IKN Nusantara. Sebab Kaltara telah dicanangkan sebagai daerah energi baru terbarukan. Letaknya yang berada di ujung utara Indonesia juga berpotensi menjadikan Kaltara sebagai gerbang masuk ekspor-impor negara-negara di Asia. Wilayah perairan Kaltara berpotensi menjadi poros maritim baru karena sering dilintasi kapal barang dari Filipina, Thailand, Taiwan, Vietnam, Cina, bahkan Malaysia. Sebagai salah satu provinsi termuda, Kalimantan Utara juga terus berupaya mengejar pembangunan secara masif, baik infrastrukturnya maupun sumber daya manusianya. Lalu apa saja upaya dan strategi pembangunan di tanah Kalimantan Utara dengan sejumlah peluang investasi ini? Saya sudah ditemani Gubernur Kalimantan Utara, Pak Zainal Arifin Paliwang, untuk membahasnya kali ini. Pak Zainal, Pak Gub, apa kabar? Alhamdulillah, Senang kabar sekali baik. Berjumpa dengan Pak Zainal. Ya. Sebenarnya saya ingin sekali nih ke Kalimantan Utara, Ya. terus terang belum pernah kesampaian sana. Tapi kostumnya luar biasa, bagus sekali. Bisa cerita sedikit Ya, mengenai jadi kali motif dan... kostum yang saya gunakan ini memang saya pergubkan untuk mengangkat UMKM yang ada di Kaltara, khususnya pembatik-pembatik Kaltara. Ya, di mana sebelumnya batik ini jarang digunakan. Kemudian singal ini jarang juga mereka gunakan. Tetapi saya memberi contoh. Saya di mana-mana, acara apapun, saya menggunakan batik Kaltara. Ya. Kemudian saya selalu menggunakan singal. Jadi di mana-mana pun orang melihat kalau singal itu berarti Gubernur Kalimantan Utara. Tapi sekarang ini sudah semakin banyak masyarakat di Kaltara yang menggunakan ini. Bahkan dari pembatik-pembatik kewalahan menerima order. Dan setiap kabupaten punya kekhasan motif. Iya. Kekhasan motif, Tarakan motifnya beda, kemudian Malino, kemudian Tanah Tidung. Bulungan itu beda, mereka punya kekhasan masing-masing, tetapi pada intinya corak yang selalu ada adalah corak sayur pakis. Sayur pakis? Iya, sayur pakis. Ini memang merupakan bagian dari tradisi dan budaya setempat atau bagaimana? Ya, memang karena pakis di sana itu di mana-mana bisa ditemukan dan menjadi konsumsi sayur dari masyarakat. Iya, dan setempat. ini kan juga mencerminkan kekayaan budaya khususnya di Kalimantan Utara. Ini kan kearifan lokal yang kita selalu angkat. Ya. Iya, jadi bukan saja batiknya, tapi kan ada, saya lihat juga ada ya, ini kalungnya. Kalung, ya. Dan ini juga sudah saya pergubkan semua untuk setiap hari Kamis Jumat itu seluruh ASN wajib menggunakan batik dan aksesoris lainnya. Gitu. Jadi saya dimanapun, masuk kafe, masuk di mall, kemudian di
nongkrong di mana saya tetap tidak lepas ini. Iya. Kecuali hanya mandi mungkin saya lepas. Saya Tapi tidak. bagus sekali, jadi Ya. bangga buatan lokal ya, harus, bangga ya. buatan Indonesia. Nah, Iya. ini ada yang menarik dari Kalimantan Utara, kan ini kan daerah perbatasan dengan Betul. Sabah dan Sarawak, dan ini salah satu provinsi termuda ya, Iya. ditetapkan pada tahun 2013 kalau 2012. tidak 2012, Iya. dan ulang tahunnya sekarang Yang sekarang Oktober, insya Allah yang ke-11 nanti. yang ke-11. 11, iya. Nah, ini mungkin bisa cerita sedikit Pak Gubernur, karena Pak Gubernur kan mulai menjadi gubernur tahun 2021 ya, pada saat 21 itu. Februari, betul. Dalam perjalanannya selama ini, kira-kira apa keunikan dari Kalimantan Utara ini, baik dari segi demografinya, karena kita lihat kan di sini banyak dari suku, agama, etnisitasnya juga banyak berbeda, dan juga dari komposisi kabupaten masing-masing juga memiliki keunikan sendiri. Ini bisa ceritakan Ya, sedikit, Pak? memang betul. Jadi salah satu tantangan kita untuk geografis Kalimantan Utara, terutama yang berbatasan langsung dengan Malaysia di Sabah. Kerayan, Iya, ya Kerayan ya. Krayan. Kerayan itu di situ kondisi alam bagus sekali untuk pertanian, dan semua tanaman pertanian sayur mayur semua organik, tidak menggunakan pupuk-pupuk kimia. Kemudian yang menjadi hambatan di sana infrastruktur memang kita akui, Ya. karena sampai sekarang pun jalan darat untuk tembus ke Kerayan itu Masih tembus, belum tembus. Saya pernah 60 kilo. 60 kilo itu menggunakan mobil double garden lah, kalau yang selain itu tidak mampu. 60 kilo itu saya tempuh 6 jam. Bisa Mbak Desi bayangkan, 10 kilo itu 1 jam. Nah, Jadi infrastruktur masih perlu diperbaiki ya. Betul, Tapi selama betul sekali. 10 tahun ini menjadi provinsi itu apa yang dirasakan sebenarnya? Apakah ada kemajuan yang berarti? saya kira kita berusaha. Setiap tahun kita berusaha meningkatkan PAD kita, kemudian setiap tahun kita meningkatkan infrastruktur yang harus kita bangun, kemudian juga kita berupaya untuk membangun gedung-gedung kantor yang selama ini ngontrak dan sebagainya. Dan ya alhamdulillah selama saya memimpin Kalimantan Utara, Korem sudah ada. Ya. Ya, yang pasti yang pertama Polda sebelum saya jadi gubernur. Ya, saya Wakapolda. Karena dulu kan Wakapolda, Iya, ya. betul. Jadi- Saya Wakapolda 2 tahun, saya membangun Polda bersama Bapak Indra Rajid waktu itu, Kapolda. Selama 1 tahun kami membangun, dan alhamdulillah diresmikan oleh Pak Kapolri. Saat itu Pak Tito yang sekarang Mendagri. Ya. Jadi saya bersyukur ya selama saya memimpin, pengadilan tinggi negeri sudah ada, pengadilan tinggi agama juga sudah ada, kemudian Kejaksaan Agung sudah ada keputusan Presiden untuk Kalimantan Utara. Jadi alhamdulillah sudah lengkap untuk Sudah lengkap ya, ya ini. Forkopimdanya, ya. Ya, untuk kedepannya juga ini penting ya. Sangat Apalagi kita penting, kan iya. sangat kita ada pada perbatasan itu, Betul. perbatasan dengan Malaysia. Tapi tadi menarik ya, karena dulu kan Pak Gubernur kan Wakapolda Iya. selama 2 tahun ya kalau Iya. tidak salah di Kalimantan Utara, Betul. dan juga asalnya itu sebenarnya kan dari Sulawesi Selatan. Betul. Nah ini mungkin mencerminkan keunikan dari daerah Kalimantan Iya. Utara itu Begini, sendiri. Banyak pendatang saya ya di sana. sering menggambarkan Kalimantan Utara ini sama dengan miniatur Indonesia. Semua suku ada di sana, di Kalimantan Utara. Semua agama ada di sana. Tapi alhamdulillah kerukunan antar umat beragama, kemudian antar etnis, suku bangsa ada di sana, semua guyup rukun, ya, karena kita selalu mengadakan pertemuan-pertemuan dengan kelompok-kelompok etnis suku yang ada di sana. Ya, kita sering sharing untuk hal-hal apa yang harus kita buat untuk Kalimantan Utara ini supaya Kalimantan Utara bisa jauh lebih baik, jauh lebih meningkat, dan sesuai dengan visi misi saya bersama Pak Jansen Tipapadan, Pak Jansen Wakil Gubernur saya, bahwa kami mau Kalimantan Utara ini berubah, maju dan sejahtera. Ya, nah, Ya, karena sumber daya alamnya kan ya ini luar cukup biasa. Iya. berlimpah, dan juga kalau kita bisa lihat ini secara geografis kan jantung atau paru-paru dari Iya, dunia ya. dunia, iya. Ini ada di Kalimantan. Betul. Tapi Wakapolda selama 2 tahun ketika itu, dan kemudian menjadi gubernur Iya. pada tahun 2021. Satu. Pak Zainal, apa yang
dilihat ya tantangan terbesar ketika menjadi Wakapolda dan ketika menjadi gubernur, apa ini yang menjadi semacam landasan untuk prioritas dalam mengurus provinsi jadi ini? memang sewaktu saya menjabat Wakapolda beberapa hal yang saya lihat kenapa kok lambat sekali ya, lambat sekali Pertumbuhannya. pertumbuhan ekonomi, kemudian pembangunan ya. Jadi itulah tantangan buat saya maju untuk bagaimana saya berupaya sekuat tenaga saya, sekuat pikiran saya untuk mencurahkan seluruhnya untuk Kalimantan Utara supaya Kalimantan Utara ini tidak tertinggal dengan provinsi lain. Ya. Gitu. Jadi upaya-upaya saya lakukan ada lobby-lobby ke kementerian, ya lobby-lobby ke teman-teman saya yang ada di Jakarta yang punya modal besar untuk mari kita ke Kaltara, mari berinvestasi di Kaltara. Ya. Gitu. Dan ya alhamdulillah saat ini sudah Sudah banyak mulai. sekali investor yang melirik, Baik. bahkan banyak yang kita Nah ini kita istirahat sebentar, tapi Ya. siapa-siapa saja investor. Tapi moto dari ini provinsi ini sendiri apa? ya berubah, maju dan sejahtera. Berubah, maju dan Sejahtera. sejahtera. Kita Iya, istirahat iya. sebentar Pak Oke, Zainal, makasih, Mbak tapi Desi. kita tetaplah bersama kami dalam Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Di studio saya ditemani Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang. Kita membahas mengenai progres pembangunan di Tanah Kaltara. Ini sebuah provinsi yang berusia baru saja 11 tahun ya pada bulan Oktober tahun ini. Tapi tentu saja memiliki segudang potensi. Mungkin saat ini masih banyak yang harus dikerjakan untuk dikembangkan. Pak Gub tadi Kaltara motonya berubah, maju dan sejahtera. Nah, kalau kita lihat yang namanya Kalimantan ini menjadi pusat perhatian sekarang karena kita memiliki IKN Nusantara, Ibu Kota Negara yang baru. Nah ini kan tidak jauh ini dengan Kalimantan Utara. Mungkin dari perspektifnya Pak Gub ini mengenai keberadaan dari potensi IKN ini dan kira-kira apa yang ingin menjadi kontribusi atau bagaimana memanfaatkan ataupun mendapatkan istilahnya kebaikan lah dengan adanya Ibu Kota Negara yang baru ini. Jadi Kaltara ini gerbang pintu masuknya untuk ke IKN. Di samping gerbang juga penyangga. Ya. Kalimantan Utara ini untuk mendukung IKN yang paling pasti adalah energi terbarukan. Jadi ini prioritas yang disiapkan untuk menopang IKN masalah kelistrikan nanti. Bisa cerita apa saja upayanya dan apa yang dipersiapkan? Jadi upaya-upaya bahwa potensi sumber energi terbarukan di Kaltara dengan sungai-sungai yang Kaltara miliki itu lebih kurang potensi untuk kelistrikannya 22.000 megawatt. 22.000 megawatt dan ini semua terbarukan kan? Ya, betul. 22.000 megawatt ya. Kapan kira-kira? Dalam bulan 3 kemarin Pak Presiden sudah peletakan batu pertama, groundbreaking untuk pembangunan PLTA di Mentarang. Di Mentarang ini? Iya, di Mentarang itu kapasitasnya lebih kurang 9.000 megawatt. Tapi nanti total potensinya 22.000 megawatt itu di mana-mana saja? Di Sungai Mentarang yang tadi, kemudian Sungai Kayan, Sembakung, Sajau, nah, itu beberapa potensi sungai yang bisa menghasilkan energi terbarukan yaitu PLTA. Dan yang di Mentarang ini yang Bapak Presiden peletakan batu pertama kemarin itu merupakan sumber listrik yang terbarukan sudah mulai berjalan. Iya, sejak bulan 3 Pak Presiden groundbreaking dan itu berjalan sekarang. Progres lebih kurang 5 tahun. 5 tahun, 6 tahun selesai dan bendungan yang ada di Mentarang ini adalah bendungan yang tertinggi nomor 2 di dunia. 200 meter. Ketinggian damnya itu 200 meter. Yang pertama adalah Cina. Kalimantan Utara alhamdulillah merupakan bendungan yang tertinggi di dunia nomor 2. Iya, dan ini semua kan tadi dikatakan oleh Pak Gubernur sudah banyak yang tertarik ya berinvestasi. Betul, investasi atau funding yang diperlukan untuk mengembangkan
PLTA ini, Pak Gub? Ya, Dari jadi mana-mana saja sekarang? dari kita ada beberapa pengusaha lokal pribumi, mereka join dengan perusahaan dari China, kemudian join dari Sarawak Energy, ya, beberapa lagi dari nanti Taiwan, banyak sekali yang melirik untuk energi terbarukan ini. Dan ini akan bisa mensupport kelistrikan di kawasan industri hijau nanti di Kabupaten Bulungan, dan kita juga bisa ke IKN, Ya, bisa mensupport ya untuk energi terbarukan di IKN. Yang di IKN kan semua harus ini betul, berbasis energi terbarukan. Energi terbarukan. Betul. Dan juga kalau apa namanya, plus nanti kita bisa jual ke Malaysia juga bisa. Bahkan informasi itu bisa nanti menggunakan kabel bawah laut untuk mengganti pembangkit listrik yang ada di Jawa yang bersumber dari misalnya solar dan batu bara itu. Iya, memang ini sangat penting karena ya kita harus mengarah kepada energi terbarukan. Kita sudah tidak sustainable lagi dengan bergantung kepada batu bara. Di samping energi terbarukan, selain sungai atau air, apa-apa lagi yang menjadi potensi dari alam yang bisa yang menjanjikan, ya. Kita di sana ada emas, kemudian batu bara, kemudian juga ada sedikit boksit ya ada, kemudian pasir dan sebagainya, cukup menjanjikan. Hanya memang untuk bahan batu yang dari bebatuan, kita memang nggak ada gunung di sana. Kalimantan Utara nggak ada gunung, yang ada hanya Bukit Kapur. Dan Bukit Kapur ini kami tidak akan ganggu, kami akan pertahankan. Tapi ini yang penting juga menjaga lingkungan hidupnya kan, Pak Gubernur ya. Apalagi kita memiliki target untuk mengurangi emisi. Betul. Dan saya lihat dengan adanya energi terbarukan ini, kalau Kalimantan Utara bisa menjadi contoh untuk sebagai supplier energi terbarukan akan menjadi sangat penting. Itu baru sumber daya di darat, ya, belum lagi sawit. Kita ada di sana 13 pabrik kelapa sawit yang mana juga bisa masyarakat berkontribusi di situ. Iya, kita sebagai salah satu eksportir terbesar dari palm oil atau sawit. Ini untuk menyangga IKN apa lagi yang nanti bisa dijadikan? Selain listrik, kita juga mempersiapkan sumber daya manusia yang ada di Kaltara. Kalau tidak salah berapa, 800.000 sekarang populasi di Kaltara? 740.000. Ya. Kemudian yang kita siapkan di sana adalah bagaimana kita bisa mensupport sayur mayur nanti, ya, di bidang pertanian, di bidang peternakan, daging nanti. Ya, kita sudah mulai ini membuat kelompok-kelompok tani, kemudian juga petani milenial. Kita sudah siapkan mereka untuk bisa bekerja untuk bagaimana nanti untuk masalah sayur dan sebagainya, daging, kita bisa support dari Kalimantan Utara ke IKN. Jadi sudah ada pasarnya lah istilahnya, sudah ada captive marketnya. Kalau sekarang ini bagaimana ini pertanian di Kalimantan Utara, dan ini kan motonya agar sejahtera. Ya, betul. Profil dari pertanian yang sekarang kita kembangkan untuk membuat beberapa agrowisata, ya, kemudian membantu petani-petani milenial, kelompok-kelompok tani dengan bantuan-bantuan dari APBD ataupun mungkin dari Menteri Pertanian dari APBN untuk memberikan bantuan ke petani-petani ini berupa bibit-bibit, sehingga saya sampaikan kepada mereka, manfaatkan semua lahan yang ada di pekarangan, ada di mana-mana, kita manfaatkan untuk diberdayakan, jangan dianggurkan itu tanah. Dan kalau bisa organik kan tadi sesuai. Ya, betul. Jadi memang harus bersinergi pertanian dengan peternakan, karena ya dari kotoran-kotoran peternakan ini bisa diolah menjadi pupuk organik. Iya. Jadi yang untuk mensupport IKN dari segi energi terbarukannya, listriknya, dari pangannya, mungkin sayur mayur dan lain sebagainya. Tapi apa kira-kira dampak positifnya yang akan dimiliki atau didapati oleh Kaltara dengan adanya nanti suatu hari sebuah kota dengan jumlah penduduk yang jauh melebihi jumlah penduduk yang ada di Kaltara? Ya, banyak sekali dampak positif yang akan diterima Kaltara.
yang mana juga jarak antara IKN dengan Kaltara tidak terlalu jauh. Kemudian yang jelas dampak terhadap ekonomi masyarakat di Kalimantan Utara. Ya, yang misalnya mereka sebelumnya hanya bisa menjual sayur ataupun daging di pasar lokal, sekarang bisa mereka untuk mengirim ke IKN. Itu dampak positifnya. Kemudian juga kedekatan IKN dengan Kaltara juga, nama Kaltara bisa terangkat. Itu. Iya. Ya, dan beberapa faktor lagi yang sangat menguntungkan untuk Kalimantan Utara. Ya, jadi prospektif. Tapi ngomong-ngomong, berapa sekarang pertumbuhan Kaltara? Apakah di atas rata-rata nasional atau masih di bawah, Pak Gub? Pertumbuhan Ekonominya, ekonomi. kan ya? Ya, sudah di atas nasional. Sudah di atas rata-rata. Kita inflasi juga kita inflasi di bisa bawah, masih ditekan. di bawah nasional kita Di inflasi. bawah. Ya. Bagus kalau begitu, jadi sehat lah problemnya untuk alhamdulillah. sementara ini. Kita istirahat sebentar, Ya, boleh, Mbak Pak Desi. Gub, tapi kita lanjutkan sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar di studio CNN Indonesia. Ada Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang. Kita berbicara mengenai potensi ekonomi khususnya Kaltara. Dan tadi sudah disebut, sudah ada beberapa yang bisa dijadikan penopang bagi ibu kota Nusantara yang di seberang jalan. Kita berdekatan lah. Tapi potensi-potensi lain, kalau tidak salah Pak Gubernur, katanya di sana rumput laut itu menjadi salah satu primadona dari penghasil inilah. Masukan. Mungkin Tadi bisa cerita mengenai saya bicara proyek masalah di darat ya. Iya. Sekarang potensi di perairan di laut ya. Potensi yang sangat besar sampai saat ini diakui beberapa pengusaha rumput laut bahwa rumput laut Kaltara ini merupakan rumput laut yang sangat punya kualitas bagus. Jadi berbeda ya dengan rumput laut di daerah Ya lain? beda, pasti beda. Apa yang membuatnya? Ya mungkin posisi tanam di lautnya nanti, atau mungkin air lautnya yang sangat mendukung untuk Kaltara untuk tumbuhnya rumput laut yang lebih baik, yang punya kualitas. Karena potensi rumput laut di Kalimantan Utara satu bulan itu bisa 600 ton. 600 ton Iya, satu bulan. 600 Dan ini ton. semua berbasis apa UMKM atau termasuk Dia juga kelompok tani rumput laut, mereka punya kelompok tani rumput laut, itu posisi di Tarakan, kemudian yang paling besar di wilayah Nunukan, Sebatik. Dan ini diolah untuk apa atau hanya setelah panen hanya dikeringkan saja dengan kadar air tertentu, baru mereka kirim. ekspor? Enggak, hanya di Surabaya, Makassar maupun di Jakarta. Karena di beberapa tempat di Surabaya, kemudian di Makassar maupun di Bekasi, saya sudah pernah datang ke sana melihat pabrik rumput laut untuk menjadi powder. Itu saya tanya, bahan bakunya dari mana? Dari Kaltara 90%. 90% Dari Kaltara. Oh, ini mungkin ini informasi yang menarik juga bagi ternyata ke 99% dari rumput laut Iya, yang dari ada pabrik itu dari Kaltara. Dan ini tentu saja menjadi sumber ya penghasilan daripada petani rumput laut yang ada di Kalimantan Utara. Dan selain itu udang, juga, kepiting, kemudian bandeng, kemudian ikan laut yang punya nilai jual tinggi untuk diekspor. Iya. Dan nah ini bagaimana ke depan akan dikembangkan seperti apa? Karena selalu kan kalau presiden bicara mengenai membuat nilai tambah, betul, gitu. Ya. Karena ini yang akan berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pada petani maupun. Ya makanya saya selalu mengajak para investor mari berinvestasi di Kaltara, khususnya di bidang perikanan, karena memang kita butuh cold storage yang cukup, ya karena saat ini cold storage masih kurang. Ya, kemudian untuk hatchery juga kita butuh dari bibit-bibit yang kualitas, karena kita tiger yang kita fokuskan. Udang ini tiger prawns gitu. Ya. Itu nilainya tinggi loh biasanya. Dan di Kaltara itu semua tambak yang memelihara itu bandeng maupun udang itu organik semua, Mbak Desi.
tidak pernah dikasih pakan. Jadi dilepas ke tambak, nanti 3 bulan 4 bulan mereka lihat udah bisa panen. Ya, jadi nilainya lumayan tinggi ya. Di samping dari petani ini tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya, hanya untuk pembelian daripada bibit yang akan dilepas di tambak itu aja. Setelah itu mereka tinggal. Jadi ini untuk investor khususnya, kira-kira siapa-siapa saja investor di Lirik Pak Gub? Lokal, internasional, dan apa kemudahan yang Pak Gub berikan? Ya, jadi untuk kita harapkan investasi? investor lokal saja dulu, ya karena Dan ini sudah juga ada investasinya juga kan tidak terlalu besar Besar, banget ya. gitu kan. Kemudian yang kita harapkan adalah bagaimana hasil petani-petani tambak ini bisa ditampung oleh mereka untuk diekspor ke luar negeri. Iya. Nah, kalau tidak salah food estate juga merupakan bagian dari ini ya, strategi untuk meningkatkan perekonomian di Kalimantan Utara. Ini kira-kira bagaimana Ya, kita sekarang memang progresnya dalam membangun food estate? sudah mempersiapkan ya lahan-lahan untuk food estate ini. Kita buat semacam klaster gitu Mbak Desi. Misalnya di Malino itu misalnya sorghum ataupun tanaman-tanaman yang cocok dengan hawa di sana. Kemudian lagi di Nunukan jagung, kemudian di Bulungan kita buat klaster-klaster gitu padi, termasuk buah-buah semangka dan sebagainya. Dan ini semua harus organik dan sustainable Ya, ya, dan ya, pengelolaan. kita upayakan pengolahannya, tidak menggunakan yang kimia-kimia. iya, penting ini Ya. agar menjaga lingkungan hidup Ya. itu sendiri. Jadi kalau kita lihat dari profil sektor perekonomian di Kaltara ini, apa-apa saja yang leading tadi ya di situ? Yang paling utama itu apa-apa saja Pak Gub? Di situ kan ada rumput laut, Ya. ada perikanan, ada pertanian, tapi kan ada juga dalam membangun energi dan lain sebagainya. Yang mana sumber penghasilan yang sangat potensial dari ini semua? Sumber penghasilan yang sangat potensi sebenarnya kalau dikelola dengan baik itu adalah di perikanan juga cukup bagus ya. Ya seperti sampaikan tadi bahwa potensi kita ini luar biasa untuk kepiting. Kepiting itu bisa produksi sebulan sampai 600 ton juga. 600 ton. Iya. Kemudian bandeng lebih kurang demikian juga, udang apalagi. Ya, hanya memang kita sekarang lagi mencari investor untuk bisa membantu untuk Supaya mereka tertarik ke investasi. Ini gitu. bagaimana effortnya selama ini Pak Gubernur? Apa saja yang sudah dilakukan ini Ya, dalam kita sudah menggait ini? Jadi kemudahan-kemudahan apa saja yang bisa diberikan bagi yang para pasti investor? kalau mereka mau berinvestasi di Kaltara, semua dokumen yang dibutuhkan, syarat yang dibutuhkan, kami akan backup full 1000%. Ya, untuk perizinan juga Ya, dimudahkan, pasti, kan? ya. Tidak Jangan berbelit-belit. dibuat sulit. Ya, dan Ya, tidak ada jangan, pungli segala tidak macam. ada, ya. Dan itu memang harus menciptakan iklim Iklim usaha usaha yang baik. Tapi kalau dari infrastruktur, nah tadi dikatakan masih menantang ya. Apa-apa saja dari segi infrastruktur yang dibutuhkan, apalagi nanti kalau kita menggait investor kan pasti mereka ingin menjalankannya kan dengan mudah ya. Nah infrastruktur itu penting. Apa yang menjadi prioritas? Ya, memang menjadi prioritas saya koneksi ya antar kabupaten dengan kabupaten, kemudian kecamatan dengan kecamatan yang banyak memproduksi hasil-hasil pertanian itu. Dan saya juga berusaha untuk bagaimana masyarakat ini kita berikan pembinaan, memberikan pengetahuan masalah perikanan maupun pertanian untuk lebih meningkatkan hasil yang mereka. Jadi dari segi SDM-nya juga. Betul sekali ya. Tapi kalau jalannya, kondisi jalan ini kapan kira-kira supaya tidak berapa jam lagi kalau sampai ke perbatasan itu? Ya. Nah, saya insya Allah nanti Juli ini saya akan coba berangkat dari Malino ke Krayan. Itu mungkin saya menginap 2 malam di sana. Saya akan menyampaikan ke masyarakat Kaltara khususnya bahwa sudah tembus loh ini, yang selama berapa puluh tahun tidak pernah tembus. Dan terima kasih kepada Menteri PUPR yang selalu memperhatikan, yang selalu jalan ini diberikan anggaran untuk bisa
apa namanya itu dipercepatlah 9 ini, bahan ya. pokok ini bisa kita capai melalui darat. Karena selama ini harus dengan pesawat saja. Iya, Moda transportasi yang digunakan pesawat. iya. Dan Ya, apalagi termasuk juga LPG di sana kasihan, ya juga sangat susah. Ya kita bisa bayangkan saat COVID, semen satu sak itu 1.200.000 satu sak. wow, luar biasa Iya. ini gara-gara ini ya Nah itu, biaya logistik dan betul transportasi sekali. sangat tinggi. Ya. Jadi infrastruktur ini penting Yang sekali sangat ya. penting ya, Ya, untuk mobilisasi orang maupun barang khususnya iya, sembako tapi untuk. anggaran khusus ini masing-masing kabupaten seberapa besar Pak Gub melihat ini digunakan khusus Ya kalau untuk membangun melihat infrastruktur? APBD kabupaten, provinsi yang ada sekarang ini, kita memang belum sanggup lah Belum untuk sanggup ya, membiayai. ini harus Memang mau harus tidak ada mau. campur tangan dari pemerintah pusat. Iya, makanya Gitu. sering-sering ke Jakarta nih. Iya. Untuk Melobi-lobi supaya bisa mendapat anggaran untuk akses jalan ini bisa selesai. iya. Kita Dan harapkan kita juga 2000. harapkan mungkin ada imbas yang positif secara Ya, infrastruktur pasti, terhadap iya. keberadaan Kaltara. Ini Iya. sudah ada ini kira-kira sudah kelihatan bagaimana Ya, kesejahteraan Kaltara akan kesejahteraan meningkat. pasti dengan konektivitas antar kecamatan, antar kabupaten, saya yakin hasil-hasil petani dari pertanian itu bisa diangkut dan akan meningkatkan kesejahteraan Iya, masyarakat. dan juga akan mengurangi cost ya. Ya. Ini penting sekali kita istirahat. Kita bisa bayangkan kalau naik pesawat berapa Iya. biayanya. Dan juga boros ya Iya, dari pasti. segi Iya, oke. ini karbon Iya. yang emisi yang kita keluarkan. Kita istirahat sebentar Baik. Pak Gub, masih ada segmen berikutnya dalam Insight with Desi Anwar. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Anda bersama Insight with Desi Anwar. Di samping saya masih ada Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang. Kita membahas mengenai sektor-sektor unggulan Provinsi Kaltara, tapi juga posisi Kaltara yang unik ya Pak Gubernur ya. Kita ini merupakan gerbang dari IKN yang baru ya, nanti di Nusantara, tapi juga ini merupakan beranda ke negara tetangga kita. Betul. Etalasenya Indonesia ini kita Kaltara. Etalase. Di sini kita dempetan dengan Sabang dan Sabah dan Sarawak ke Malaysia, negara tetangga tercinta. Tentu saja ini untuk menjaga perbatasan untuk sebuah daerah yang memang berurusan dengan sudah wilayah internasional istilahnya. Nah, Pak Gub sempat jadi Wakapolda dulu ya, selama 2 tahun. Apa tantangan dan juga yang harus diperhatikan ketika kita mengelola daerah perbatasan? Tantangan yang utama adalah fasilitas. Fasilitas yang dimiliki oleh aparat keamanan khususnya yang bertugas di perbatasan itu sangat-sangat kurang. Sangat kurang? Ya. Contohnya? Ya, misalnya dari Lanal untuk kapal patroli, Pol Airut juga demikian, masih kurang sarana itu karena jalan-jalan masuk pelaku-pelaku penyelundup ini cukup banyak, khususnya di Sebatik maupun di Nunukan. Oh, jadi ini daerah yang rawan terhadap penyelundupan-penyelundupan. Ya, baik itu orang maupun barang ataupun narkotika, senjata api. Itu kalau tanpa diawasi ketat, saya yakin ya ada saja yang lolos. Ketika menjadi Wakapolda sering? Saya alhamdulillah waktu Wakapolda 2 tahun berhasil ada penyelundupan atau mengamankan 200 kilo narkoba. Ya, sabu-sabu ya. Sabu-sabu ya. 200 kilo. Jadi ini cukup besar kan ini kita perbatasannya Ya, kan. cukup. Jadi, itu yang berhasil untuk dijaga dan dipatroli itu seberapa? Cukup panjang ya, hampir 100 kilometer untuk perbatasan. Dan Itu belum fasilitasnya? lagi perbatasan di darat. Ya. Kemarin rekan kita dari Pamtas juga berhasil menggagalkan 20 kilo sabu yang mereka bisa tangkap
Ini kan dengan menyelamatkan berapa puluh kilo kan menyelamatkan beberapa generasi muda harus. Iya. Dan Ini ini luar kan sangat, biasa. ya, dan ini sangat membahayakan juga kan. Ini Ya, berarti juga bukan saja hanya penyelundupan narkoba, tapi kan juga bisa saja yang lain kejahatan ya, atau betul. Perdagangan perdagangan orang. orang dan lain. Iya. Ini bagaimana menurut Pak Gub cara mengamankan yang ideal dan apa-apa saja fasilitas tadi yang kurang Ya, ini jadi yang perlu ditambah? sebentar ini kita selalu koordinasi dengan aparat terkait yang memiliki tugas untuk menjaga di perairan, khususnya dengan Angkatan Laut, Ya. kemudian Polairut, kemudian dengan Bea Cukai, ya, yang memiliki fasilitas speedboat untuk melakukan pengawasan dan penjagaan di pesisir pantai ini, dan juga teman-teman dari TNI AD itu ada PAMTAS di patok-patok perbatasan yang ada di wilayah darat, gitu. Jadi ini paling tidak untuk mengamankan lah Ya. istilahnya. Tapi sebenarnya kan kita kalau berdempetan dengan negara tetangga ada juga manfaatnya. Biasanya di situ jadi semacam potensi pertumbuhan ekonomi juga kan Betul, ya. ya. Apa Karena itu kira-kira yang memang sudah dari dulu ada masyarakat pertukaran, yang di perdagangan? perbatasan ini tradisi sudah sejak dulu lah. Mungkin sebelum terbentuk Kaltara masih bersama Kaltim juga sudah sering melakukan tukar barang, kemudian juga Ya sebenarnya kan masyarakatnya kan sama. Ini hanya iya, karena betul, kebetulan saja betul. kita penjajahnya agak Dan berbeda di bahasa sana. juga sama Iya, sebenarnya. ini kan dulu sebenarnya ini bagian Malaysia karena mereka dijajah oleh Inggris, sementara Ya. kita dijajah oleh Belanda. Tapi sebenarnya kan masyarakatnya kan satu rumpun kan di Betul, situ. betul sekali. Nah ini kan potensi kan Ya. sebenarnya yang bisa Dan dikembangkan. mereka juga masih berkeluarga sebenarnya. Yang ada di antar perbatasan itu masih keluarga. Ya seperti di daerah Kerayan itu di wilayah Malaysia itu juga bahasanya menggunakan bahasa Dayak gitu. Jadi mereka Tapi selama ini rukun ya, tidak ada rukun, masalah ya, dari tidak ada masalah. segi itu. Iya. Ya, lebih- Saling menguntungkan lah kedua Iya. tempat ini. Dan kita bersyukur bahwa kita di wilayah perbatasan untuk PLBN kita lebih bagus. Dan saya memang menyampaikan kita harus lebih bagus dari Malaysia. Iya. Tapi banyak kalau ini. Malaysia itu buat 2 lantai, ya Indonesia 4 lantai. Iya, harusnya. Iya, Kita kan negara yang jauh lebih besar juga. Iya, kita jangan kalah. Tapi banyak ini pertukaran dari segi ekonomi, perdagangan, Ya, dan kita kan apa-apa ada, saja ini lalu lintas antara dua negara ya. ini. Ya, kita sudah ada kerjasama dengan Malaysia, khususnya Sosek Malindo, ya, masalah sosial, ekonomi, dan perdagangan, serta budaya. Kita selalu melakukan kerjasama, kemudian juga rapat-rapat dengan mereka. Kalau tahun ini di Indonesia, ya tahun berikutnya di Malaysia, itu selalu kita lakukan untuk membahas masalah-masalah yang terjadi di kedua negara Iya, ini. apalagi mencegah seperti itu perdagangan Ya, orang betul. dan lain sebagainya. Yang saya sangat antisipasi khususnya narkotika ya. Ya. Karena Karena ini akan merusak generasi kita. Ya, dan Indonesia kan sekarang menjadi bukan saja ini jadi pasar ya, Ya. tapi dengan Malaysianya kan juga dengan aparat keamanan Malaysia kan bekerja sama dengan baik. Apakah Ya. mungkin fasilitas mereka lebih lengkap atau lebih baik dalam menjaga perbatasan ini? Ya. Bagaimana, Pak Ya, Gub? jadi perbatasan ini memang terlalu banyak, seperti saya sampaikan tadi, terlalu banyak tempat-tempat lokasi yang bisa didarati oleh kapal-kapal speed, gitu. Jadi sangat mudah sebenarnya. Tapi harusnya kita bisa minta dengan polisi Ya, air kita juga Malaysia selalu, untuk ya. menjaga supaya tidak Ya, terjadi. dengan Marine Police juga kita ada kerjasama ya untuk melakukan patroli bersama di perairan perbatasan. Kalau di daratnya sendiri kira-kira ancaman ataupun mungkin tantangan terbesar dari segi keamanan maupun ini kan masyarakatnya kan cukup majemuk ya, dan dari luas provinsinya kan sangat luas dibanding kita dengan di jumlah populasi. Nah, bagaimana Provinsi ini? itu kalau saya bandingkan dengan luasan dengan provinsi yang ada di misalnya Jawa, Kaltara itu luasnya sama dengan provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah. Dengan jumlah populasi 740.000. 740.000, belum 1 juta.
Tapi insya Allah dengan banyaknya kegiatan proyek yang akan jalan di Kaltara, tahun depan mungkin sudah bisa di atas 1 juta karena kebutuhan tenaga kerja itu di atas 300.000 nanti. Dengan kawasan industri hijau, ini perintah Bapak Presiden, luasannya itu 30.000 hektar. Ya, dan harus dijaga itu. Ya, kita bisa bayangkan 30.000 hektar. Sekarang ini baru 11.000 hektar. Saya pernah masuk di Gresik hanya 3.000. Saya lihat begitu luasnya, gimana nanti 30.000. Gitu. Iya, dan apalagi kalau di Jawa ya tanah kan semakin susah dan semakin sulit. Jadi sebenarnya potensi dalam memanfaatkan ya dengan baik ya alam ini sangat-sangat besar. Tapi selama ini dengan kabupatennya ada 4 kabupaten di sana. Ya, 4 kabupaten, 1 kota. Itu Pak Gub bagus ini hubungannya, kerjasama, kolaborasi dalam memajukan provinsi. Ya selalu kita satu visi. Gitu. Ya, semua program yang ada di kabupaten kan juga kita selalu membantu karena kita juga setiap tahun memberikan dana bantuan ke kabupaten kota. Kemudian juga kita juga support untuk kegiatan-kegiatan di kabupaten yang mana kalau mereka anggarannya yang kurang ya kita bantu untuk memberikan bantuan keuangan. Jadi cukup ini ya, belusukan juga. Ya harus. Kalau kita nggak belusukan bagaimana kita bisa tahu apa yang dibutuhkan masyarakat dengan baik ya. Kita masih ada 1 segmen lagi Pak Gub. Jadi tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar dan Gubernur Kalimantan Utara masih bersama saya. Tadi kita membahas mengenai pentingnya penjagaan di daerah perbatasan, tapi juga yang tidak kalah penting adalah tentu saja isu-isu lingkungan. Apalagi Kalimantan ini paru-paru dunia dan juga kita harapkan bahwa ya hutan yang kita miliki juga menjadi bisa menyerap ini karbon emisi yang dunia sekarang produksi termasuk Indonesia. Jadi gas rumah kaca ini menjadi ancaman bagi kita, tapi saya lihat ini Kalimantan dengan hutannya dan juga dengan wilayahnya begitu besar ini bisa menjadi jawaban bagaimana kita membersihkan lingkungan dengan menyerap itu karbon emisi. Nah, akhir-akhir ini orang tuh sering bicara mengenai ini carbon trading. Carbon trade. Karena kita sebagai yang bisa berhasil untuk menyerap karbon dan membersihkan karbon ini harusnya ada nilai lebih ya. Mungkin Pak Gub ini jadi salah satu potensi sumber ekonomi yang kita potensi sumber ekonomi salah satunya ini menjual karbon bagi negara-negara yang yang akan membeli. Dan sudah ada 4-5 perusahaan yang mengajukan untuk bisa berkontribusi di kegiatan carbon trade ini. Saya bilang silahkan, yang penting manfaat untuk masyarakat saya. Kemudian potensi karbon cukup besar untuk Kalimantan Utara karena kita memiliki hutan yang natural seluas 1 juta hektar lebih. 1 juta hektar ya. Dan ini harus dipelihara loh Pak. Iya, dan itu masyarakat menjaga keutuhan hutan ini. Dari beberapa kelompok-kelompok masyarakat yang di pinggir hutan Mentarang ini sangat konsisten untuk menjaga hutan yang ada di Kabupaten Malino, gitu. Dan mangrove juga demikian. Nah, mangrove ini salah satu yang paling baik untuk itu menyerap paling karbon. besar, Nah, ini bagaimana? Itu. Bagaimana rencana untuk mengembangkan atau menanam mangrove yang lebih dahsyat lagi? Ya, saya sudah instruksikan ke kepala dinas saya untuk mengajak masyarakat untuk selalu melakukan penanaman tumbuhan tumbuhan apa saja agar bisa menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian khusus mangrove kita sudah di atas tutupannya itu sudah di atas 120.000 hektar dan
Ada program yang akan saya buat, tambak-tambak yang ada di Kaltara itu kan di tengahnya tidak dimanfaatkan untuk petambak, sehingga nanti di tengah-tengah tambak itu akan kita tanami mangrove semua untuk apa namanya, kelangsungan karbon yang ada di Kaltara. Ini kan cukup besar ya, dan ini Iya. pasti melibatkan masyarakat lokal, masyarakat adat ya, Iya. karena mereka juga yang memiliki Betul. paling paham ya cara merawatnya, dan juga kearifan lokalnya harus di. Ini bagaimana kalau ada masukan dari dan keterlibatan dari masyarakat adat khususnya, karena di sini kalau kita lihat demografinya kan juga suku Dayak kan Iya. salah satu yang terbesar, Iya. Pak Gub. Jadi memang kita selalu berkolaborasi, bersinergi dengan masyarakat-masyarakat yang berada di tepian-tepian sungai maupun pesisir untuk menjaga mangrove ini jangan selalu ditebang. Kemudian kita juga menghimbau untuk selain menjaga supaya yang kita sudah tanam dirawat. Ya. Dirawat, Tidak ada illegal dijaga, logging ya, juga ya. betul. Dan sudah beberapa perusahaan akan membantu membiayai untuk melakukan penanaman mangrove di Kalimantan Utara. Iya. Dan untuk ke depan akan dijual Iya. untuk karbonnya. Dan perusahaan-perusahaan yang masuk juga harus paham bahwa ini semua harus sustainable kan, Ya, dan memang pasti. merupakan bagian dari kepedulian terhadap lingkungan, tapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal Ya, tentu ya. saja. Nah, carbon trading kan dari segi harga ya, ini saya mungkin nggak terlalu banyak mengenai masalah harganya sekarang yang ada khususnya untuk karbon di Indonesia. Pak Gub, sudah ada kira-kira diskusi seperti apa, dan juga investor yang tertarik untuk masuk itu dari mana Ya, saja, dan dari sudah tahap mana mereka? Investor yang Dan tertarik berapa mereka menilai karbon yang dari ada? Chicago, Amerika, kemudian dari Singapura, kemudian dari Jepang ada, Kanada, Kanada. dan ini mereka sudah mempersiapkan semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk berinvestasi di bidang mangrove ini. Dan saya juga perlu tambahkan, Mbak Desi, bahwa di Kaltara juga akan dibangun bandara internasional yang konsepnya green. Hijau semua ya, ramah betul, lingkungan. ramah lingkungan. Ini semua dalam ini sudah tahap MOU atau sudah ada Baru memang kita mau investasi? tahap MOU dengan Kanada, kemudian juga kita sudah siapkan untuk lahannya, dan ke depan juga untuk pabrik baterai, ya, kemudian pabrik mobil listrik dan sebagainya akan ada di Kaltara. Ya, ini semua menjadi cita-cita Indonesia dengan EV ya, Ya. electric vehicle. Kita Betul. ingin menjadi sumber untuk produksi. Dan saya ingat baterai. betul apa yang dikatakan Pak Presiden saat bulan Maret lalu, bahwa Kaltara ini merupakan masa depannya Indonesia juga. Ya, jadi harus dirawat dari Betul, sekarang. ya. Kawasan hijau ini penting. Ya. Sekarang ada namanya apa, KIPI ya, Ya, KIPI. Kawasan Industri Hijau ya, ya, Indonesia. Indonesia Industrial Park. ya, Ini bisa Industrial cerita sedikit dengan kira-kira visi kedepannya seperti apa, dan apa-apa saja kalau kita bicara mengenai kawasan Ya. industri hijau. Ini bentuknya sebenarnya kan dulu sudah, sebelum saya gubernur sudah memang ada wacana itu. Tetapi ini yang dibuat kawasan dulu atau PLTA dulu? Ya. Nah, ini antara ayam dulu atau telur dulu nih. Nah, tapi alhamdulillah saya bisa menyampaikan bahwa kalau kita kerjakan bersamaan kan lebih baik. Dan 2021 Desember Bapak Presiden juga sudah peletakan batu pertama untuk dimulainya kawasan KIPI ini. Gitu. Dan alhamdulillah Seberapa besar nanti kawasan ini? 30.000 hektar. 30.000 hektar itu. 30.000 hektar yang saya sampaikan tadi. Ya, Dan 30.000 di situ hektar. ada 3 dermaga internasional yang akan dibuat. Di samping itu juga ya pasti akan dengan adanya kawasan ini akan berdampak kepada masyarakat yang ada di Kalimantan Utara. Ya, dampaknya kita harapkan kan positif. Iya, pasti positif. Tapi negatifnya juga ada kan mungkin Ya, kalau kita mereka. tidak menutupi negatifnya, tapi saya kira lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Negatifnya nanti kita akan berupaya untuk
bisa tidak ada negatifnya lah. Iya, yang penting kalau ada pertumbuhan, perkembangan, ini kan industrial park, jadi Ya. kan berarti banyak aktivitas dan proyek di sana Betul. harus mensejahterakan masyarakat Iya. setempat tentu saja. pasti. Pak Gubernur sendiri melihat ini dengan IKN sudah diambang pintu, kira-kira 5, 10, 15 tahun ke depan, seperti apa Kaltara dan kira-kira dari segi profil perekonomiannya, SDM-nya, Iya. idealnya itu seperti apa? Ya, yang jadi memang dicita-citakan? dampak dengan adanya IKN di Kalimantan Timur yang notabene kami berbatasan langsung, ya sangat-sangat positif sekali. Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa peluang-peluang yang akan ada untuk menyongsong IKN ini peluang sangat banyak. Peluang sangat banyak untuk bisa Kaltara ini selalu mempunyai kontribusi dengan keberadaan IKN ini. Dan PR sebagai gubernur paling tidak untuk beberapa tahun terakhir ini sebelum Paling utama masa adalah jabatan mempersiapkan SDM. Melakukan pelatihan-pelatihan SDM, kemudian khususnya bahasa, Mbak Desi. Ya, jadi saya prioritaskan untuk selain dia punya kemampuan di bidang mesin misalnya, ya mereka kita bekali juga dengan bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Iya. Ya. Apalagi nanti kan IKN kan istilahnya prototipe untuk kota Ya, dunia. dunia, betul. Belum lagi kita berbatasan dengan Malaysia yang mereka fasih ya dalam bahasa Inggris Ya, juga. kemudian nanti di kawasan Kipin juga ini kan alat-alat itu semua berbahasa Mandarin. Ya, kalau dia tidak bisa bahasa Mandarin, bagaimana dia mau mengoperasionalkan alat ini? Nah, jadi kita juga siapkan anak-anak kita di Kaltara, yaitu memberikan kursus gratis Iya. bahasa Mandarin. Jangan sampai mereka tergantikan Ya, nanti betul. dengan Jadi yang pekerja luar. Pak gitu. Luhut sudah juga kerjasama dengan Universitas Kaltara untuk melakukan pelatihan bahasa ini, itu gratis semua. Dan mudah-mudahan juga beliau akan membuat sekolah juga di kawasan industri ini. Tapi ada ketakutan di masyarakat Tidak ada. Kaltara Semua- untuk merasa tertinggal. Semua tidak masyarakat mendukung. Mendukung. Mendukung, sangat mendukung dengan adanya KIPI ini. Karena dampaknya sangat besar akan hal-hal apa saja, misalnya gunting rambut, tukang cukur saja, itu luar biasa penghasilannya sekarang. Ya, jadi multiplier effect-nya Betul, ya. Dan multiplier effect. IKN ini juga diharapkan multiplier effect-nya Iya. lebih baik. Jadi dalam 5 tahun ke depan ini akan sangat terasa ya perubahan yang drastis Insya Allah. ya. Ya, kita saja sekarang ini sudah terasa Sudah terasa ya. adanya perubahan itu. Apalagi nanti 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan setelah PLTA selesai, bisa mensupport semua energi terbarukan ini. Itu Dan menciptakan lapangan kerja yang cukup lapangan banyak. kerja yang baru. Iya. Iya, Pak Gub, terima kasih banyak atas Terima kasih. insight-nya. Saya harapkan juga Kaltara sesuai dengan motonya berubah, Maju. maju Dan dan sejahtera. Dan Ya, saya tunggu Mbak Desi untuk Iya. berkunjung ke Kalimantan Utara. siap saya. Kalau saya diundang saya pasti akan ke sana. Luar biasa deh Jadi ini jangan sekali hanya- melihat bendungan yang Ya, jadi yang hanya tinggi itu. jangan dengar cerita saja, Iya. tetapi harus datang ke sana kemudian menikmati seafood, Seafood yang original. Iya. Kepitingnya dan udang. Iya, udang. Tiger Project. Pak Zainal, terima kasih banyak. Sehat selalu. Ya, terima kasih Mbak Desi. Ya, dan sukses dalam semua pekerjaannya. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe. Bye-bye.